Nah, ayo. Udah sore nggak sih? Ada. Edit. Udah mulai nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek UAS dari mobile programming, yaitu membuat proyek router yang terhubung dengan API. Pertama-tama, kenalkan saya sendiri, yaitu Adit Purwandi dengan NIM 122000959. Saya Muhammad Zaki Hasan dengan NIM 122014886. Saya Siti Miskia dengan NIM 122000094. Saya Viva Sabrina Zahwa dengan NIM 122-00251. Saya Nisa Sofila dengan NIM 122-00121. Saya Krisaldi Afi dengan NIM 12192886. Baik, yang pertama di sini ada API. Apa itu API? API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi, API berperan sebagai perantara antara berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Perumpamaan yang bisa digunakan untuk menjelaskan API adalah seorang pelayan di restoran. Tugas pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Tamu cukup memesan makanan sesuai daftar menu yang ada, dan pelayan memberitahunya ke juru masak. Nantinya pelayan yang akan kembali ke tamu jadi dengan masakan yang sudah siap sesuai pesanan. Itulah gambaran tugas dari API dalam pengembangan aplikasi. Kemudian di sini ada arsitektur API. Ada 3 arsitektur API yang sering digunakan oleh developer dalam pembangunan aplikasi. Arsitektur ini berkaitan dengan arsitektur yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada RPC, yang ketiga ada REST. Yang pertama yaitu RPC, merupakan teknologi untuk membuat komunikasi antar client side dan server side yang bisa dilakukan dengan konsep sederhana. RPC memiliki 2 jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Sesuai namanya, XML RPC menggunakan format XML sebagai media perpindahan data, sedangkan JSON RPC menggunakan JSON untuk perpindahan data. Kemudian yang kedua ada SOAP. Arsitektur API ini adalah SOAP atau Simple Object Access Protocol. Arsitektur ini menggunakan XML atau Extensible Markup Language yang memungkinkan semua data disimpan dalam dokumen. Kemudian yang terakhir ada REST. REST atau Representational State Transfer adalah arsitektur API yang cukup populer karena kemudahan penggunanya. Tak perlu coding yang panjang untuk menggunakannya. REST menggunakan JSON sebagai bentuk datanya sehingga lebih sering. Performa aplikasi pun menjadi lebih baik. Next. Kemudian ada membuat proyek toko API atau RESTful API. Pertama-tama yaitu install XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak untuk membuat komputer menjadi web server. XAMPP dapat di-download melalui website resmi dari XAMPP. Setelah membuka XAMPP, kemudian akan muncul jendela XAMPP control panel yang berguna untuk menjalankan server. Kemudian klik tombol start pada kolom action untuk modul Apache dan MySQL.
Kemudian selanjutnya install Postman. Postman adalah sebuah aplikasi, fungsinya adalah sebagai REST client atau istilahnya adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan uji coba REST API yang telah kita buat. Postman ini merupakan tools wajib bagi para developer yang bergerak dalam pembuatan API. Fungsi utama Postman ini adalah sebagai GUI, API seluler pemanggil. Namun sekarang Postman juga menyediakan fitur yang lainnya, sharing collection API for documentation atau free, testing API atau free, real time collaboration team atau paid, monitoring API integration paid. Postman tersedia sebagai aplikasi asli untuk sistem operasi macOS, Windows 32 bit dan 64 bit, dan Linux 32 bit dan 64 bit. Untuk mendapatkan aplikasi Postman dapat diunduh 80 pada website resminya yaitu gotpostman.com atau dapat diunduh pada halaman https://www.postman.com/downloads. Kemudian setelah berhasil mengunduh paket instalasi Postman, kemudian jalankan dengan cara klik 2 kali, pilih Run jika muncul pop-up seperti berikut, kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai dan muncul seperti gambar berikut. Kemudian ada API Space. API Space ini bermaksud untuk membuat itu front end maupun back end. Kemudian ada registrasi. Di sini terdapat registrasi dengan metode post. Kemudian header-nya yaitu content type application/JSON. Kemudian terdapat kode dari body dan respon. Selanjutnya terdapat menu login. Nah, dalam login ini header-nya adalah content type-nya application/JSON, body-nya email dan password. Setelah itu responnya terdapat kode status data, token user, ID, serta email. Setelah itu ada produk. Yang pertama adalah list produk. Responnya kode status sama data, terus ID, kode produk, nama produk, harga, lalu ID, kode produk, nama produk, serta harga. Next. Yang kedua terdapat create produk atau pembuatan produk. Bodinya kode produk, nama produk, harga. Responnya ada kode status data, ID, kode produk, nama produk, harga. Yang ketiga ada update produk. Bodinya ada kode produk, nama produk, harga, serta ada responnya kode status data. Show produk. Yang keempat terdapat content of type application JSON juga sama. Responnya kode status data, ID, kode produk, nama produk, dan harga. Serta delete produk pun sama, responnya kode status dan data. Nah, pembuatan database. Dalam pembuatan database ini terdapat toko API. Di dalam SQL-nya terdapat ID, nama, email, dan password. Yang kedua, pembuatan tabel member token. Terdapat ID, member ID, dan AutoKey. Setelah itu, yang ketiga, membuat tabel produk, ID, kode produk, nama produk, dan harga. Instalasi CodeIgniter keempat sebagai RESTful API. Install project CodeIgniter pada web server. Nah, terdapat pada folder XAMPP, htdocs. Setelah diunduh, diekstrak file CodeIgniter pada folder tersebut. Kemudian diubah nama folder menjadi toko strip API pada project buka file database. PHP yang terletak pada folder app/config ini kemudian dicari kode seperti berikut. Untuk menghubungkan project dengan database, kita akan mengisikan hostname, username, password, dan database. Next.
untuk membuat hasil respons, pembuatan sebuah file dengan nama resultcontroller.php pada folder app/controller. Gambarnya seperti berikut. Next. Nah, membuat sebuah file dengan nama mregistrasi.php pada folder app/model seperti gambar berikut. Next. Di sini untuk mengakses registrasi, kita gunakan Postman dengan alamat URL localhost atau localhost toko API publik registrasi dengan metode post. Nah, di sini ada langkah menggunakan Postman. Yang pertama, buka aplikasi Postman yang telah diinstal. Yang kedua, masukkan alamat URL untuk melakukan registrasi toko API yang telah kita buat, yaitu http localhost toko API publik registrasi. Selanjutnya yang ketiga ada pilih pengujian dengan tipe post. Yang keempat kemudian klik body yang berada pada bagian bawah, inputan URL, kemudian pilih raw. Yang kelima kemudian di bagian bawah pilihan raw, pilih JSON atau aplikasi JSON. Yang keenam yang terakhir kemudian isi dengan format JSON sesuai dengan field request pada registrasi controller pada fungsi registrasi yaitu nama, email, password, kemudian klik tombol send. Next. Di sini untuk membuat model member, buat sebuah file dengan nama mmember.php pada folder app model dan ketikkan kode sebagai berikut. Next. Membuat model login, buat sebuah file dengan nama mlogin.php pada folder app model, tampilan kodenya sebagai berikut. Next. Membuat controller login, buat sebuah file dengan nama login controller.php pada folder app controllers, tampilan kodenya sebagai berikut. Next. Menambahkan root login pada root, tambahkan kode untuk mengakses login sehingga menjadi sebagai berikut. Tampilan kodenya sebagai berikut. Ada registrasi dan login. Next. Membuat REST, silakan coba REST API dengan memasukkan URL http localhost toko API publik login dengan metode post. Tampilannya sebagai berikut. Next. CRUD produk. Membuat model produk, buat sebuah file dengan nama mproduct.php pada folder app model. Tampilan kodenya sebagai berikut. Next. Membuat controller produk, buat sebuah file dengan nama produk controller pada folder app controller. Tampilannya sebagai berikut. Di sini ada fungsi CRUD produk. Pada kelas produk controller, kita akan menambahkan fungsi atau function CRUD pada CRUD produk, yaitu yang pertama membuat fungsi create produk, yang kedua membuat fungsi list produk, ketiga membuat fungsi tampil produk, keempat membuat fungsi update produk, dan yang terakhir yang kelima membuat fungsi delete produk. Next. Selanjutnya menambahkan rute produk. Agar produk controller dapat diakses, selanjutnya tambah rute untuk mengakses produk pada file app config routes.php. Dan ini routes group dalam isinya produk, function atau routes. Next aja, Jack. Next aja. Kemudian mencoba REST, create produk, localhost, toko API, publik produk dengan metode post. Lalu yang kedua list produk, localhost, toko API, publik produk dengan metode get. Lalu yang ketiga show produk, localhost, toko API, publik produk, ID dengan metode get. Yang keempat show produk, localhost, toko API, publik, produk,
ID dengan metode get. Lalu yang kelima, delete produk, localhost, toko API, publik produk dengan metode delete. Membuat project footer toko kita. Buat sebuah project footer dengan nama toko kita. Berikut adalah tampilannya. Lalu membuat model, buat folder dengan nama model pada folder lib. Tampilannya sebagai berikut. Kemudian login, buat sebuah file dengan nama login.dart pada folder model. Tampilannya sebagai berikut, kodenya. Lalu registrasi, buat sebuah file dengan nama registrasi.dart pada folder model. Ini tampilan kodenya. Lalu produk, buat sebuah file dengan nama produk.dart pada folder model. Dan ini tampilan kodenya. Kemudian membuat halaman. Pertama, kita akan memecah bagian-bagian kode menjadi beberapa bagian. Adapun untuk tampilan, dikelompokkan ke dalam folder UI. Tampilannya sebagai berikut. Kemudian registrasi, buat sebuah file dengan nama registrasi fake.dart pada folder UI. Itu tampilannya sebagai berikut. Lalu kemudian maka hasilnya seperti di samping. Berikutnya ada pembuatan login, buat sebuah file dengan nama login_page Dart pada folder UI dan hasilnya akan seperti di samping. From produk. From produk yang akan kita buat berikut ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk menambah data produk dan mengubah data produk. Buat file dengan nama produk_from Dart pada folder UI. Yang kedua, detail produk, buat sebuah file dengan nama produk_detail.dart pada folder UI. Tampil list produk, buat sebuah file dengan nama produk_page.dart pada folder UI. Berikut tampilannya. Jika salah satu data produk diklik, maka akan muncul detail produk. Dan ketika tombol edit diklik, maka akan muncul from produk untuk mengubah data produk. Membuat helper modul, menambahkan dependensi. Dalam pembuatan aplikasi ini dibutuhkan dependensi untuk menerima dan mengirim request ke REST API. Dan dependensi untuk menyimpan token share preference. Pastikan komputer atau laptop terhubung ke internet. Untuk mengunduh dependensi atau package yang telah ditambahkan, buka command prompt, kemudian masuk ke folder project dan ketikkan flutter pub get, kemudian tekan enter. Membuat class token, membuat sebuah folder dengan nama helper. Next, cek. Selanjutnya yaitu membuat HTTP request, yaitu membuat modul error handling. Buat sebuah file pada folder helper dengan nama up_exception.dart. Fungsi sebagai penanganan jika terjadi error saat melakukan permintaan atau pengiriman ke REST API. Nah, selanjutnya yaitu membuat modul HTTP request. HTTP request ini berfungsi agar dapat mengirim atau menerima permintaan ke REST API. Dibuat sebuah fungsi baik itu method post, get, dan delete. Buat sebuah file di dalam folder helper dengan nama ipa.dart. Membuat list API URL. Buat sebuah file di dalam folder helper dengan nama ipa_url.dart, di mana fungsi dari file ini adalah menyimpan alamat-alamat IPA yang telah dibuat sebelumnya, endpoint dari API spec.
Membuat blok. Buat sebuah folder bernama blok. Di dalam folder ini berisi file-file yang berfungsi sebagai controller, baik itu untuk melakukan proses login, registrasi, dan lain-lain. Next. Registrasi. Buat sebuah file dengan nama registrasi underscore block.dart pada folder blok. Kemudian buat sebuah file dengan nama login underscore block.dart pada folder blok. Kemudian logout dengan nama logout underscore block.dart pada folder blok sama. Dan membuat file produk. Pada bagian ini akan dibuat beberapa fungsi untuk mengambil, mengubah, dan menghapus data produk dari REST API. Buat sebuah file dengan nama produk underscore block.dart pada folder blok. Menyatukan fungsionalitas, membuat common dialog widget. Pada bagian ini akan dibuat dua buah dialog yang nantinya akan digunakan pada tampilan sebuah folder dengan nama widget. Modifikasi main.dart. Buka kembali file main.dart. Kita akan memodifikasi file tersebut dengan kondisi jika belum login, maka akan membuka halaman login. Namun jika sudah login, maka akan membuka halaman list produk. Selanjutnya yaitu memodifikasi registrasi underscore page.dart. Buka file registrasi underscore page.dart pada folder UI, kemudian modifikasi fungsi underscore button registrasi dan tambahkan fungsi dengan nama underscore submit. Kemudian modifikasi login underscore page.dart, fungsi login. Buka file login underscore page.dart pada folder UI, kemudian modifikasi fungsi underscore button login dan tambahkan fungsi dengan nama underscore submit. Modifikasi selanjutnya yaitu modifikasi produk underscore page.dart. Menambahkan fungsi logout pada drawer agar link logout dapat berfungsi. Akan ditambahkan kode pada drawer logout. Menampilkan data produk dari REST API. Pada bagian ini akan dimodifikasi file produk underscore page.dart sehingga dapat menampilkan data dari REST API. Next. Kemudian yaitu modifikasi form produk, membuat fungsi simpan. Agar tombol simpan dapat berfungsi, diperlukan kode fungsi untuk menyimpan data dengan memanggil blok produk underscore block yang telah dibuat sebelumnya. Kita akan menambahkan sebuah fungsi dengan nama simpan dan memodifikasi fungsi underscore button submit. Kemudian membuat fungsi ubah. Sama halnya dengan simpan, kita buat sebuah fungsi ubah, kemudian kita sertakan pada fungsi underscore button submit. Dan yang terakhir yaitu menambahkan fungsi hapus pada detail produk. Buka file produk underscore detail.dart pada folder UI, kemudian kita modifikasi pada fungsi confirm hapus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.